Gempa dengan kekuatan 7,4 skala Richter dan tsunami yang menghantam Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada hari Jumat petang 28 September 2018 bukan pertama kali terjadi. Lokasinya yang ada di Sesar Palu Koro menjadikan wilayah ini rawan gempa dan juga tsunami. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Jojo Raharjo, pakar gempa dan tsunami. Pak Jojo, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Jojo, apa temuan yang menarik dari penelitian yang baru saja Anda lakukan ya terkait Sesar Palu Koro ini? Mungkin saya jelaskan sedikit tentang ekspedisi Palu Koro. Itu adalah sebuah upaya kreatif untuk mengingatkan masyarakat di Palu Tengah bahwa ada ancaman gempa besar di Sulawesi Tengah. Ini berawal dari para ahli geolog yang menemukan. Jadi penemuannya justru udah sejak lama, bertahun-tahun yang lalu. Terutama di Pak Mudrik Daryono dari Geoteknologi LIPI Bandung ya, bersama dengan Pak Dhani Hilman. Mereka lah yang meneliti ancaman gempa di sana gitu, melalui disertasi Pak Mudrik Daryono gitu. Nah, kita aktivis bencana hanya membuat bukan peringatan ya, sosialisasi tentang ancaman itu dengan cara yang kreatif. Jadi kita buat dokumenter dan penelitian lain-lain yang ada hubungannya dengan aspek sosial, antropologi, budaya dan lain-lain, termasuk juga keindahan alam dan kekayaan alam di sana gitu. Nah, sudah 2 kali kita ke sana gitu ya, bulan Mei tahun 2017 dan kemarin Agustus 2018 ke sana. Nanti hasilnya sedang disusun yang bisa menjadi acuan atau pegangan bagi pemerintah di sana dan masyarakat juga ya tentang bagaimana menghadapi bencana itu. Tapi kemarin sudah terjadi gempa besar di Sulawesi Tengah. Oke, dari ekspedisi yang Anda lakukan ini sendiri kan berawal dari memang adanya potensi gempa begitu kan di situ. Nah, potensi atau peringatan ini sudah Anda sampaikan belum sebelumnya kepada pihak-pihak terkait? Sudah, bahkan kita sudah pergi kemana-mana ya dalam rangka mencari dukungan untuk ekspedisi Palu Koro ini dan ternyata kemudian yang memberi dukungan adalah dari pemerintah New Zealand gitu ya. Ya sehingga kita bisa pergi lagi ke sana bulan Agustus 2018 ini dan bisa nanti menyusun laporannya yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat. Yang Anda maksud sudah kemana-mana ini sudah kemana sudah persisnya? Ke instansi pemerintah seperti KLHK dan lain-lain gitu ya, termasuk juga ke perusahaan-perusahaan swasta gitu ya, karena ini butuh dana yang besar. Juga termasuk kita sudah dapat dukungan dari mereka juga, surat dan lain-lain. Terakhir kemarin juga kita ketemu di Jakarta dan di sana gitu. Oke, nah permohonan dukungan sekaligus peringatan ini sudah Anda sampaikan persisnya kapan? Sejak 2 tahun lalu barangkali ya. Karena media melaporkan itu, memberitakan mengenai apa yang kita lakukan di ekspedisi Palu Koro. Oke, bisa diceritakan sedikit Mas soal Sesar Palu Koro ini seperti apa? Ya, Sesar Palu Koro ini berawal dari Teluk Palu sampai Teluk Bone. Jadi sekitar 500 km, ada di laut sekitar 250 km dan di darat 250 km. Oke, ini kita bisa lihat ya, kita menampilkan petanya. Di sebelah kiri atas itu awalnya di sana Sesar Palu Koro sebelah kiri atas, terus seperti garis lurus ke bawah gitu ya. Seperti membelah Pulau Sulawesi begitu. Pulau Sulawesi di atas tuh yang di bagian dekat itu Kota Palu gitu di sana. Sampai ke bawah ke Teluk Bone. Nanti ada wilayah Kulawi dan lain-lain gitu ya. Masuknya dari Palu di bagian utara bagian sampai ke Koro, makanya disebut sebagai Sesar Palu Koro. Betul, Koro itu sebuah wilayah gitu. Kenapa disebut Palu Koro betul? Sudah lama juga bahwa Kota Palu itu dihitung ya, saya nggak mau bilang prediksi, apalagi mau bilang diramal gitu ya, dihitung bakal terkena gempa besar. Itu ahli geologi bukan kita yang menyebutkan itu, seperti Pak Mudrik dan lain-lain. Gitu. Dan potensi gempa itu memang disebabkan oleh Sesar Palu Koro ini, hanya itu penyebabnya. Iya. Seberapa aktif sih Sesar Palu Koro ini? Sangat aktif, disebut aktif sekali, bahkan kecepatan pergeserannya itu kan disebut sampai 45 mm per tahun, ya. Itu besar sekali gitu ya. Dan Sesar Palu Koro ini rumit sekali kalau menurut lagi-lagi Pak Mudrik Daryono, karena kita mewawancarai mereka ya. Pak Mudrik, Pak Dhani Hilman, ada Pak Ade Kadarusman juga.
itu mereka semuanya ada di Ikatan Ahli Geologi Indonesia, tapi kalau Pak Mudrik dan Pak Daniel Hilman itu di Geoteknologi LIPI Bandung ya. Kita mewawancari mereka, mereka yang menjelaskan bahwa sesar Palu Koro atau sesar-sesar di Sulawesi itu sangat rumit karena ada sesar-sesar lain yang berhubungan dengan sesar Palu Koro. Seperti kemarin belum lama ini kan ada gempa di Poso ya, tahun 2017 kalau nggak salah November itu ya. Itu kaitannya dengan sesar Palu Koro juga ya, di sesar Matano kalau nggak salah Pak Mudrik menjelaskan seperti itu. Jadi berkaitan dengan sesar lain. Apakah kalau satu sesar aktif, bukan aktif ya, ada gempa di satu sesar, apakah mempengaruhi sesar yang lain? Mungkin sekali menurut ahli geologi begitu. Nah, saking aktifnya apakah juga membawa potensi tsunami? Kita akan diskusikan itu di segmen berikut. Saya harus jeda dulu Pak Jojo. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kembali di Breaking News, duka untuk Palu dan Donggala. Pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Jojo Raharjo di sini, peneliti tim ekspedisi sesar Palu Koro. Tadi pertanyaannya Pak, apakah sedemikian aktifnya sesar itu sehingga berpotensi tsunami juga ketika dia menimbulkan gempa? Sesar Palu Koro termasuk sesar yang aktif seperti yang disampaikan para ahli geologi. Di Indonesia ada 295 sesar aktif. 295 ya. Di bawah Indonesia tuh? Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ya. Enggak hanya bagian-bagian tertentu ya, dan 295 itu hanya sedikit yang menyimpan gempa besar. Sulawesi Tengah termasuk yang bisa gempa besar dan itu sudah terjadi kemarin gitu ya. Dia sebenarnya bukan gempa besar, itu hanya beberapa tahun sekali. Yang disampaikan oleh para ahli adalah seperti Sulawesi Tengah, itu siklus yang gempa besarnya bisa 100 tahun lebih. Itu disampaikan oleh Pak Mudrik Daryono gitu. Saya mewawancarai dia beberapa waktu lalu gitu dengan Pak Daniel Hilman, itu disampaikan di sana gitu. Meskipun bisa dikatakan bahwa ini adalah siklus, tapi apakah bisa diprediksi kapan akan terjadi Pak? Prediksinya nggak mungkin tepat sekali, bisa meleset 20 tahun sampai jauh sekali gitu. Tapi 100 tahun itu yang disebutkan gitu. Karena di tahun misalnya 1907, 1909 itu pernah terjadi gempa besar gitu, dan ini adalah siklusnya. Pak, ini kita ada peta tektonik Indonesia dan ada sesar Palu Koro di sini yang seperti membelah Pulau Sulawesi, masuk dari Palu keluar ke daerah Koro. Nah, Bapak barangkali bisa di sini bisa menjelaskan Pak daerah-daerah yang sebenarnya paling berbahaya kalau sesar Palu Koro ini bergerak aktif begitu? Ya, sesar Palu Koro itu 500 km yang ini ya, ke Teluk Bone gini. Para ahli geologi berdebat soal ini. Apakah sesar Palu Koro ke sini gitu, apa ke Teluk Bone? Itu ada perdebatannya, kalau kita googling ketemu. Daerah yang sangat rawan adalah Kota Palu, Donggala, dan di sini ada Kulawi yang dulu juga pernah terjadi gempa besar gitu, cuma kemudian ditinggalkan penduduknya. Tapi sekarang ada penduduk lagi di sini, padahal itu wilayah gempa besar. Di sini berbahayanya kalau terjadi gempa di sini, terjadi tsunami di kena Donggala dan Kota Palu seperti yang sekarang ini ya. Gitu. Dan kalau di Kulawi ya penduduk karena jumlahnya banyak akan kena dampak dari gempa itu. Terus ke sini kosong, wilayahnya nggak terlalu banyak penduduk sehingga nggak terlalu dianggap ancaman. Gitu. Jadi mereka yang tinggal persis di bawah sesar ini memang harus lebih meningkatkan kewaspadaan begitu? Bersiap, nggak hanya waspada gitu. Apa yang harus dipersiapkan itu yang paling penting gitu. Pemerintah tentu sangat diharapkan punya keterlibatan dalam menyiapkan masyarakat di sana. Apa yang harus disiapkan? Sederhana sekali gitu ya. Pertama seperti sekarang kan bantuan sulit masuk, sulit mengalir ke sana untuk mencapai para korban karena infrastruktur rusak ya. Transportasi, komunikasi, juga power system. Listrik kan di sana akan berkaitan pada komunikasi sehingga nggak lancar. Pemetaan wilayah yang harus dibantu seperti itu. Nah itu persiapan seperti itu, dan yang lain persiapan yang individual seperti kita sendiri kalau punya rumah, apakah rumah kita kuat? Bagaimana cara memperkuatnya tanpa harus keluar biaya mahal? Terus kemudian bagaimana kita meletakkan benda-benda yang kalau jatuh bisa
melukai kita gitu pada saat gempa. Nah, edukasi seperti ini sudah sampai belum ke masyarakat, khususnya yang paling rawan terhadap sudah dilakukan bencana? sebenarnya oleh pemerintah dan oleh LSM terutama ya, para aktivis bencana seperti saya dan teman-teman itu juga melakukan itu. Tapi menurut saya masih kurang frekuensinya, masih kurang serius, kurang banyak dilakukan sehingga nggak berpengaruh di masyarakat. Seperti